Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah nikmat, diantaranya kita diberikan nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, nikmat diberikannya kesempatan untuk bisa melaksanakan segala aktivitas-aktivitas keseharian kita, baik aktivitas keduniaan maupun aktivitas ukhrawi kita. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Para wali santri, ayah bunda sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin berbagi nasihat, ingin berbagi ilmu terkait tentang bagaimana anak-anak santri kita dalam mengisi liburan semester ini. Yang pertama, yang perlu kita fahamkan kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita, bahwasanya liburan itu adalah perpindahan melakukan kebaikan dari pondok pesantren ke rumah atau di lingkungan masyarakat. Jadi jangan sampai anak-anak kita memahami bahwa liburan itu adalah berhenti dari segala aktivitas. Dan ini terkadang sebagian anak-anak kita memahami demikian. Sehingga seakan-akan tatkala mereka berlibur, maka mereka menganggap seakan-akan semuanya libur. Bahkan naudzubillah, kita tidak menginginkan kalau ada sampai menganggap bahwasanya sholat pun juga libur, baca Quran pun juga libur. Tentu tidak demikian. Maka tugas kita, para ustadz, ustadzah, dan juga para orang tua untuk memahamkan kepada mereka, bahwasanya liburan itu bukan berhenti dari segala aktivitas. Tapi liburan adalah berpindahnya melakukan kebaikan di rumah, dari pondok pesantren ke rumah atau di lingkungan masyarakat. Jadi itu yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita. Liburan, memang belajar formalnya libur, akan tetapi aktivitas belajar tentunya tidak akan pernah libur. Para santri bisa belajar di rumah, mungkin bisa belajar melalui membaca buku, atau mengikuti pengajian-pengajian atau mungkin seminar-seminar dan lain sebagainya. Pada intinya belajar itu tidak pernah ada kata libur. Mungkin dalam hal ini libur dalam artian belajar secara formal. Begitupun dengan aktivitas-aktivitas yang lain, maka tidak ada istilah libur. Masa ada sholat libur? Nggak ada. Kalau begitu, makan juga harus libur. Minum juga harus libur. Kalau sekiranya difahami bahwa liburan itu berhenti dari segala aktivitas, ini yang harus kita fahamkan kepada mereka. Bahwasanya di rumah tetap melakukan apa yang biasa dilakukan di pesantren. Apalagi jangan sampai ada sebagian anak kita atau mungkin anak-anak kita memahami bahwa liburan adalah pelampiasan
selama ini mungkin merasa terkukung di pesantren bagai di penjara, tidak bisa bebas, tidak bisa menggunakan HP, tidak bisa menonton TV, tidak bisa jalan-jalan. Setiap pagi sebelum subuh sudah dibangunin, pada saatnya liburan saya akan balas dendam. Akhirnya apa? Ya, sepuasnya main handphone, ya, sepuasnya nonton TV, jalan-jalan, jalan sana, jalan sini. Kemudian tidak sholat subuh, ya, bangunnya jam 7 pagi, ya, dengan alasan kan libur. Nah, ini tentunya sesuatu yang tidak kami inginkan. Ya. Jadi tugas kita, sekali lagi kita sampaikan, orang tua bertanggung jawab untuk memahamkan anak bahwasanya liburan tetap seperti kegiatan yang dilakukan di pesantren. Sholat tetap sholat, ya, baca Quran tetap baca Quran, ya, mentaati perintah Allah tetap, menjauhi larangan Allah tetap. Karena dimanapun kita berada, ya, di ujung dunia manapun, di mana bumi dipijak, disitulah syariat kita junjung. Tidak ada orang yang pergi kemanapun kemudian terbebas dari syariat Allah, tidak ada. Ya, dimanapun kita berada. Entah itu kita di pesantren, entah itu kita di rumah, di lingkungan masyarakat, atau mungkin kita sedang bepergian kemana misalkan, tetap perintah Allah dan larangan Allah, perintah harus kita taati, larangan harus kita tinggalkan. Ya. Hal-hal yang bermanfaat kita lakukan, hal-hal yang sia-sia maka kita tinggalkan. Ya, hal-hal yang sia-sia kita tinggalkan. Nah, ini poin yang pertama yang ingin kita sampaikan. Adapun yang kedua, ya, ini juga penting sekali, ya. Manfaatkan waktu liburan yang waktunya sebentar sekali, ya. Mungkin kira-kira hanya 1 pekan saja, ya. Mungkin sekitar 6 atau 7 hari. Maka nasihat kami para ustadz agar para santri, orang tua memaksimalkan kegiatan yang sifatnya kegiatan keluarga, yaitu dilaksanakannya pada saat liburan. Ya. Mungkin di antara ayah bunda ada yang ingin mengadakan acara kumpul keluarga, ya, mengundang kakeknya, pamannya, sepupunya kumpul. Maka kita sarankan agar melaksanakan kegiatan tersebut pada saat liburan semester ini. Sehingga tidak ada lagi alasan nanti ketika balik ke pesantren minta izin, ya, atau minta tambahan hari, ya, dengan alasan ada kegiatan keluarga. Tidak, ya. Kita harapkan jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Cukup 1 pekan, cukup. Bikinlah acara keluarga, silaturahim, ya. Kenalkan anak kita di hadapan keluarga-keluarga yang lain, ya. Kalau bisa mungkin bisa ditampilkan, ya, apa yang kamu dapat di pesantren, nak, ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, coba praktek, ya. Undang kakeknya, undang sepupunya, undang keluarganya, undang pamannya, ya. Bikin acara, ya. Kesempatan untuk apa? Mengumpulkan semua keluarga. Yang itu bisa dilaksanakan tatkala liburan. Mungkin ada kegiatan untuk berkunjung ke rumah keluarga, ya, mengunjungi kakek, ya, mungkin di desa tetangga atau mungkin di daerah lain, ya. Entah mungkin keluarga ingin pergi berekreasi, silahkan. Selama itu dalam hal yang dibolehkan, ya. Sesuatu yang dibolehkan dalam syariat dan tidak dilarang, ya. Keluarga mungkin ingin bikin acara, ya, entah bertamasya, ya, atau mungkin liburan kemana, ya, selama hal tersebut tidak dilarang oleh syariat, ya. Tentunya tetap dalam batasan-batasan syariat, maka kita persilakan, ya. Mungkin merefresh, ya, ingin kumpul keluarga, ya, tamasya sambil kita mentadaburi alam, ya, merenungi ciptaan-ciptaan Allah, ya, pergi ke pantai atau mungkin pergi ke suatu tempat yang indah. Maka gunakan kesempatan tersebut untuk merefresh, ya, ketika di liburan, ya.
Ini yang kedua. Yang ketiga ya. Ini juga sangat penting ya, sangat penting ya. Ini tanggung jawab kita bersama ya. Terlebih para orang tua tentunya lebih memiliki tanggung jawab penuh agar anak-anak santri ketika di rumah ya, tetap melakukan kewajiban-kewajiban ya, terutama kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ibadah ya, tetap dilaksanakan di rumah ya. Contoh, sholat 5 waktu. Maka orang tua harus ingatkan, selalu ingatkan tatkala sampai waktu sholat, ingatkan mereka untuk sholat. Yang laki-laki tentunya diperintahkan untuk berjamaah ya. Suruh mereka ke masjid ya. Kalau yang perempuan ya mungkin bisa berjamaah di rumah. Intinya jangan sampai anak-anak kita lalai terhadap kewajiban ini. Jangan sampai anak-anak kita sholatnya di penghujung waktu ya. Sholat zuhur misalkan menjelang asar ya. Sholat asar menjelang maghrib, sholat maghrib menjelang isya, sholat isyanya entah tengah malam ya. Sholat subuhnya nggak tahu di mana ya. Jangan sampai. Ini adalah kewajiban ya. Tentunya tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tua tentunya juga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat ya. Dan ini adalah kewajiban seorang hamba kepada Allah. Oleh karenanya perlu kita pahamkan bahwasanya sholat bukan kewajiban tatkala berada di pesantren ya. Pesantren hanya membantu anak-anak santri supaya taat kepada Allah. Sholat bukan peraturan pesantren, tapi sholat itu peraturan Allah. Dan kita buat tata tertib membantu anak-anak santri agar mereka menyembah Allah, taat kepada Allah. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti mereka memahami, wah di rumah ya, nggak ada juga ustadznya, tidak ada bagian ibadah, ya udah nggak sholat. Maka tidak benar tentunya seperti ini. Kita pahamkan mereka, nah sholat itu bukan kewajiban di pesantren saja. Ya. Pesantren cuma membantu supaya anak-anak santri lebih dekat pada Allah. Dan tentunya dimanapun kita berada, kita tidak terbebas dari yang namanya kewajiban sholat ya. Kewajiban sholat tetap berlaku sampai kapanpun, sampai kita meninggal dunia ya. Nah ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan ya. Dan ini adalah yang utama tentunya, sholat. Kemudian membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran. Anak-anak santri terbiasa membaca Al-Quran ya, mungkin setelah sholat subuh ya, mungkin setelah sholat asar, setelah sholat maghrib. Maka kebiasaan-kebiasaan ini juga harus tetap dilaksanakan. Jangan sampai satu pekan liburan Al-Quran tidak pernah tersentuh, tidak pernah terbaca walau satu huruf pun ya. Maka kita para orang tua tentunya mengingatkan, nak kamu sudah baca Quran atau tidak? Baca ya, baca Quran. Kemudian ini juga sangat penting ya, agar anak-anak santri berbakti kepada kedua orang tua ya. Mungkin bisa sesekali anak-anaknya diajak ya, kalau mungkin kebetulan orang tuanya punya sawah ya, punya ladang ya, sesekali diajak agar mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya ya. Kalau sekiranya mungkin orang tuanya seorang pedagang ya, di pasar, sesekali ajak agar mereka melihat seperti ini perjuangan orang tua dalam menafkahi keluarga ya, agar mereka bisa belajar. Selama ini mungkin mereka tidak paham, belum mengerti ya, bagaimana perjuangan orang tua dalam mencari nafkah ya. Bukan kita ingin mempekerjakan mereka, tidak, tapi ingin mendidik mereka bahwasanya seperti ini loh ya, perjuangan dalam mencari nafkah ya, agar mereka kelak berpikir dan mereka ada rasa apa ya, ada rasa sayang kepada orang tuanya ya. Karena melihat perjuangan orang tuanya seperti itu, yang rela berkorban, rela banting tulang demi anaknya supaya bisa sekolah di pesantren ya. Ya, ini hanya sebatas saran saja ya. Atau dalam hal yang lain ya, mungkin anak ya, membersihkan rumah ya, sebagaimana dia
di pesantren terbiasa piket. Tiap pagi piket, bersihin kamar mandi, bersihin halaman, maka kebiasaan ini pun juga harus diterapkan di rumah ya. Bersihin rumah, bersihin tempat tidur sendiri, mungkin habis makan cuci piringnya sendiri ya. Nah, ini adalah mendidik mereka supaya mandiri ya, supaya mandiri. Nah, ini poin yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ya, ini juga sangat penting ya. Ini juga penting ya. Pastikan anak-anak kita ya, tatkala liburan ya, pastikan mereka tatkala bergaul di luar rumah, kawan-kawannya adalah kawan-kawan yang mempengaruhi kepada kebaikan. Kita sangat khawatir sekali kalau anak-anak kita salah pergaulan. Ya, mungkin mereka ketemu dengan teman-teman lamanya dahulu ya, teman-teman waktu SD ya, mungkin teman-teman waktu SMP ya. Dan ternyata teman-teman lamanya sekarang pergaulannya sudah rusak. Merokokan misalkan ya, apalagi sampai pergaulan bebas, narkoba ya. Maka kita harus pastikan anak kita tatkala mereka izin keluar rumah harus kita detail menanyakan, "Nak, kamu mau kemana?" Jangan kita segan untuk menanyakan hal itu kepada anak. Itu anak kita. Kita sayang sama mereka. "Nak, kamu mau kemana?" "Mau berteman, Mak." Ya. "Siapa teman-temanmu?" Ya. Kita harus pastikan. Ya. Tidak masalah kita mungkin dibilang cerewet sama anak kita, tapi itulah bukti kasih sayang kita kepada mereka. Ya. Kalau nggak seperti itu berarti kita tidak sayang sama anak. Ya. Membiarkan anak mungkin bergaul dengan ya, entah ya pergi pagi pulang malam misalkan. Ya. Apalagi anak-anak perempuan. Ya. Jangan sembarangan kita lepas di luar rumah. Ya. Kita sangat khawatir. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, zaman yang serba banyak godaan dunia. Nah, kita mungkin sudah tidak heran lagi ya, yang namanya pergaulan bebas, ya, narkoba, ya, perkelahian antar remaja. Ya. Kita sangat prihatin dengan kondisi seperti itu. Ya. Berapa banyak akhirnya remaja-remaja terjerumus kepada apa? Perbuatan zina ya. Apalagi ini yang lebih parah lagi ya, lagi marak dikampanyekan bahkan dilegalkan ya. Di negeri-negeri barat sudah dilegalkan, entah mungkin di negeri kita juga demikian. LGBT ya. Apa itu LGBT ya? Perilaku yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Lut ya. Ini juga sangat bahaya sekali ya. Zina bahaya dan LGBT lebih bahaya. Maka kita harus ingatkan kepada anak-anak. Ya. Kalau mereka keluar rumah mungkin untuk pergi ke masjid untuk taklim, maka kita bersyukur ya. Kita bersyukur kalau sekiranya anak-anak kita di luar rumah melakukan hal yang positif ya. Mungkin mereka ada kegiatan di masjid, menjadi panitia pengajian ya, aktif di masjid, jadi muazin ya, jadi imam ya, mungkin mengajar Al-Qur'an ya. Ini adalah hal positif yang harus kita dukung. Mungkin mereka ikut kegiatan di masyarakat, kerja bakti, kegiatan sosial, maka kita dukung ya. Kalau mereka melakukan hal positif harus kita dukung. Tapi kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita harus cegat. Ya. Jangan sampai kita biarkan mereka. Ya. Kita khawatir waktu sepekan bisa merusak. Ya, luar biasa. Ilmu yang mereka dapatkan selama 1 semester, selama 6 bulan lamanya, hilang begitu saja tatkala liburan. Ya, jangan sampai. Justru malah seharusnya ilmu yang mereka dapat selama 1 semester itulah untuk mengaplikasikannya itu tatkala liburan. Ya. Mereka di pesantren ya, sudah hafal beberapa surat mungkin ya, atau beberapa hadis. Ya. Terbiasa melatih diri untuk jadi muadzin, ya, jadi imam. Mungkin sebagian santri sudah berani tampil untuk menyampaikan khutbah Jumat, maka kalau sekiranya mereka diberikan kesempatan tatkala liburan ya, di masjid yang ada di kampungnya, maka kita dukung penuh. Ya. Ayo nak, kamu tampil, kamu bisa. Ya. Agar mereka selalu
bersemangat dalam melakukan kebaikan. Dan itu yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya yang kelima ya, Ya, ini juga sangat penting ya. Dan ini berkali-kali kami ingatkan di pesantren ya. Kenapa kita di pondok pesantren ya? Secara umum pondok pesantren semuanya melarang santrinya membawa gadget, membawa HP dan sejenisnya. Kenapa? Tentunya kita punya pertimbangan. Punya pertimbangan. Handphone, gadget memang dari satu sisi punya manfaat. Tapi dari satu sisi banyak mudaratnya juga. Tergantung siapa yang menggunakannya ya. Handphone memang tidak dilarang dalam syariat, tapi siapa yang menggunakan ya. Kalau dia tidak bijak dalam menggunakan alat tersebut, maka tentunya yang dia lakukan ketika menggunakan gadget tersebut adalah hal-hal yang tidak baik. Apalagi remaja-remaja ya, seusia mereka, mungkin kalau kita menimbang dari sisi maslahat dan mudarat, remaja yang menggunakan handphone ya, remaja seusia mereka yang menggunakan Android ya, atau katakanlah gadget, itu manfaatnya bagi mereka hanya 1%. 99% mudaratnya. 1%, hanya 1% manfaatnya. Apa yang biasa mereka lakukan dengan handphone? Coba cek. Orang tua harus cek. Tatkala mereka pegang handphone, apa yang mereka lakukan? Main game. Kemudian apa? Menonton video, ya, entah film. Ya, yang kita khawatirkan jangan-jangan mereka menonton video-video yang tidak baik. Yang itu akan bisa merusak akal pikiran mereka. Yang akan bisa menurunkan keimanan mereka dan semangat mereka dalam belajar. Belum lagi nanti mereka berselancar di dunia maya. Mungkin mereka chatting dengan teman-temannya. Yang kita khawatirkan kalau misalkan mereka chatting dengan lawan jenisnya. Ini harus orang tua perhatian, harus orang tua jeli dalam masalah ini. Kita khawatir jangan-jangan ada santri putra, santri putri berjanjian chattingan melalui WhatsApp, Instagram, ya, video call. Kalau bisa, saran kita para ustadz, jangan kasih HP kepada anaknya ketika liburan. Harus tega demi masa depan mereka. Terkadang kita harus tega. Biarkan mereka menangis. Loh, ustadz tega sekali. Enggak, bukan masalah tega atau tidak. Kalau kita membiarkan mereka menggunakan handphone, bebas mereka menggunakan handphone. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan handphonenya tersebut. Entah yang mereka tonton apa, mereka berchatting dengan siapa. Habis waktu mereka hanya untuk itu. Sampai mungkin sholat dilalaikan, baca Quran tidak pernah, membantu orang tua tidak pernah, berbakti pada orang tua tidak pernah. Diajak ngobrol, dia sedang asik dengan gadgetnya. Maka kalau kita biarkan seperti itu, berarti kita yang zalim. Kita yang zalim. Kita membiarkan masa depan mereka hancur. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, manfaat bagi mereka itu hanya 1%. Jangankan anak remaja, orang-orang dewasa terkadang gara-gara handphone, gara-gara gadget lalai. Berapa banyak? Ya, bukan orang remaja saja, orang dewasa terkadang. Dalam hal menggunakan gadget, apa yang dilakukan? Kadang melalaikan sholat, kadang ya, macam-macam. Ya. Apalagi remaja seusia mereka. Maka ini yang harus kita ingatkan. Karena mendidik anak-anak di zaman sekarang tentunya berbeda dengan mendidik anak-anak di zaman dulu. Kalau di zaman dulu mungkin bahaya yang akan menimpa anak kita itu tatkala mereka keluar rumah. Ya, kita khawatir kalau anak kita keluar rumah, jangan-jangan nanti dapat bahaya, kemudian mungkin salah pergaulan. Ya. Iya betul, ketika di luar rumah sangat rentan bahaya. Ya. Itu zaman dulu. Tapi kalau anak, ya apalagi anak perempuan di zaman kita, di zaman dulu, berada di dalam rumah aman, ya, aman. Ya.
Tapi kalau zaman sekarang, jangan kita anggap kalau anak bersendirian di dalam kamarnya, mengurung diri dalam kamarnya, mengunci kamarnya, dia tidak ingin diganggu. Berjam-jam mereka berada di dalam kamarnya, yang mereka pegang adalah handphone. Hati-hati. Ketika orang tuanya mengetuk pintu, tidak disahut, tidak dibukain pintu, hati-hati. Ada apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan dengan gadgetnya? Jangan-jangan mereka sedang bermaksiat sendirian. Makanya jangan heran terkadang perilaku anak, sikap, cara berbicara berubah. Ternyata mereka mendapatkan pendidikan itu dari handphone, dari gadget, dari Android. Dan pendidikan yang kita berikan kepada mereka terkalahkan. Kata-kata yang tidak pernah kita ucapkan, tidak pernah kita ajarkan, mereka ucapkan. Dan terkadang para orang tua tidak ngerti apa yang mereka ucapkan. Dan terkadang kata-kata tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak baik. Ya. Kadang kata-kata yang mereka ucapkan mengandung unsur kekufuran, kesyirikan, ada unsur cabul, ada unsur yang tidak menunjukkan bahwa itu adalah akhlak seorang muslim. Maka saran kita ya, agar jangan sampai anak-anak dikasih handphone tatkala liburan. Memang kita harus tega. Sebagaimana kami tega di pesantren untuk melarang mereka supaya tidak membawa handphone demi masa depan mereka. Kalau anak tidak kita kasih handphone, bukan berarti menghambat kesuksesan mereka. Justru malah dengan seperti itu mereka akan sukses di kemudian hari. Bukankah dahulu orang-orang sukses tanpa HP? Kita dahulu nggak mengenal HP. Semasa kecil, waktu di pesantren tidak ada, belum ada Android, belum ada gadget, belum ada alat-alat canggih seperti sekarang. Orang-orang dulu, dan sekarang mereka sukses. Maka kita pahamkan, nak, kesuksesan tidak mesti harus pintar menggunakan HP. Karena menggunakan HP itu nggak belajar pun bisa. Nggak perlu sekolah tinggi. Nggak perlu harus magister. Nggak perlu harus sarjana. Nggak perlu harus doktor. Orang nggak sekolah pun bisa. Anak kecil baru lahir umur 3 tahun pun bisa menggunakan HP. Intinya HP, bisa menggunakan HP itu nggak perlu belajar. Tapi kalau urusan agama kita nggak bisa nggak belajar. Mana ada orang baru lahir langsung pintar agama? Nggak ada. Bisa sholat? Nggak ada. Intinya harus belajar. Tapi kalau perkara-perkara seperti itu, Android, HP, WhatsApp, Instagram, Facebook, banyak orang-orang nggak sekolah, anak gelandangan bisa. Jadi handphone, gadget bukan tolak ukur kesuksesan seseorang. Ya. Pada saatnya mereka nanti bijak dalam menggunakan handphone, maka kita kasih. Mungkin tatkala mereka sudah duduk di bangku kuliah, ya, sudah duduk, mungkin mereka sudah selesai sarjana, ya, mereka perlu handphone, ya, dan sebagainya, maka mungkin tidak masalah. Tatkala mereka sudah mengerti bagaimana cara menggunakan handphone. Tapi kalau sekarang belum saatnya, belum saatnya. Kalau sekiranya harus mereka memegang handphone dan keperluan misalkan, maka tentunya orang tua harus mengawasi dalam hal apa yang mereka lakukan dengan HP tersebut. Mungkin sebagian anak minta izin ke orang tuanya, mak, minjam handphone, minjam HP untuk keperluan belajar. Ya. Maka harus kita pastikan apa benar mereka menggunakan handphone tersebut untuk belajar. Ya, jangan kita biarkan sudah. Pastikan. Jangan-jangan mereka dengan alasan belajarnya cuma 10 menit. Selebihnya main game, ya. Dan itu kenyataannya biasanya seperti itu. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam, ya. Yang keenam, agar tatkala liburan, ya, mereka betul-betul bisa muhasabah diri, ya, mengevaluasi diri.
Mungkin selama 1 semester ini ya, setelah melaksanakan ujian ya, kemudian mereka melihat hasil belajar mereka selama 1 semester ya, agar mereka muhasabah, mengevaluasi diri apa yang mungkin menjadi kekurangan mereka yang bisa mereka tingkatkan nanti di semester selanjutnya. Oh, saya masih kurang dalam pelajaran ini, dalam pelajaran itu, maka di semester kemudian mereka harus berusaha untuk meningkatkan ya. Jadi liburan itu adalah untuk muhasabah ya, untuk mengevaluasi diri ya. Termasuk kita juga para ustadz tatkala liburan, bukan berarti liburan adalah berhenti dari segala aktivitas. Justru malah tatkala liburan inilah kita para ustadz, ustadzah semakin banyak pekerjaan. Kita mempersiapkan ya, materi-materi yang mungkin akan kita sampaikan nanti di semester selanjutnya. Kita akan mempersiapkan ya, program-program apa yang akan kita laksanakan di semester selanjutnya. Kita mengevaluasi hasil pendidikan kita di semester yang lalu, dan banyak lagi PR-PR yang harus kita kerjakan. Intinya kita tidak pernah istirahat ya. Istirahat kita cuma sebentar ya. Karena istirahat yang sesungguhnya itu adalah tatkala kita sudah menghadap Allah dengan kita membawa banyak bekal kebaikan ya. Selama kita hidup di dunia kita tidak pernah istirahat. Kita mengumpulkan perbekalan kebaikan yang akan kita bawa menghadap Allah SWT. Itulah baru namanya istirahat ya. Para wali santri, ayah bunda yang kami hormati ya, mungkin ini beberapa nasihat ya atau arahan ya yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan liburan yang dilaksanakan oleh anak-anak santri kita berkah, bermanfaat bagi mereka, bagi keluarga ya. Kami tentunya para ustadz, ustadzah memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau selama dalam pendidikan kami atau pelayanan kami terhadap anak-anak ibu bapak sekalian ya, kurang berkenan. Tentunya kami pun mengakui dan menyadari bahwa beginilah kami dengan segala keterbatasan, kemampuan kami terbatas, terkadang kami khilaf, terkadang kami salah ya. Terkadang dalam mendidik anak-anak ibu bapak sekalian kita harus memarahi dengan suara keras, dan itu kami lakukan adalah sebagai bukti bahwa kami sayang dan cinta kepada mereka. Bukan karena kami benci. Bukan karena kami benci ya. Kami terkadang harus memarahi ya, karena mereka salah. Terkadang mungkin agak sedikit keras suara kita ya, menegur mereka tatkala salah. Itu kami lakukan adalah karena kami sayang dengan mereka, karena kami cinta dengan mereka. Kalau nggak kami sayang dengan mereka, nggak mungkin kami tegur, kami biarkan. Terserah nak kamu mau apa. Kami tidak demikian ya. Tapi tentunya dengan segala keterbatasan kami, keterbatasan kemampuan kami ya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda sekalian ya. Terima kasih atas segala kerjasamanya selama ini. Semoga kerjasama kita selalu terjalin, ukhuwah kita selalu terjalin kuat. Kita saling mendoakan ya, saling mendukung dalam kebaikan ya. Kami tunggu putra putri, anak-anak santri, bapak ibu sekalian, ayah bunda sekalian di semester kedua ya. Tentunya dengan semangat yang baru, dengan dengan semangat baru tentunya ya, dengan semangat yang baru, dengan niat yang baru, dengan niat yang tulus ya. Kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang sukses dunia akhirat, anak-anak yang bisa membawa keberkahan bagi siapapun, tentunya bagi orang tuanya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, berkah dimanapun mereka berada, menjadi orang yang bermanfaat ya, bermanfaat bagi orang lain. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang akhlaknya baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ini yang kita inginkan ya. Inilah sebaik-baik manusia, bermanfaat. Kita jadikan anak-anak kita bermanfaat, bukan malah sebaliknya. Na'udzubillah ya. Kita tidak menginginkan
anak-anak kita menjadi sampah masyarakat. Tidak menginginkan seperti itu. Kita berlindung kepada Allah dari sesuatu tersebut. Kita berdoa pada Allah agar mereka dijadikan anak yang berkah, anak yang bermanfaat bagi orang tuanya. Manfaatnya bukan kita rasakan di dunia saja, tapi kelak di akhirat. Mereka akan menuntun kita. Mereka akan mengajak kita. Ya. Mereka mengajak orang tuanya. Mengajak kami para ustadz-ustazahnya. Mungkin mereka lebih soleh daripada kita. Lebih berilmu dan lebih bertakwa. Mereka masuk surga duluan. Kemudian mereka menggandeng tangan-tangan kita untuk masuk ke dalam surga. Ini yang kita harapkan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberikan hidayah kepada kita. Hadani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.